Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa rasulina wa 'abdina Muhammadin ala habibika wa rasulika wa 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu jamaah pengajian Tadabbur Quran Sabtu bertepatan dengan hari tanggal berapa Bu? 1 Maret ya? 2 ya? 2 Maret tahun 2024, tanggal berapa Syaban sekarang? 21 Syaban. Artinya kita sudah berada di ujung bulan Syaban. Mudah-mudahan disampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan membaca surat Yasin dan mentadabburi makna dan kandungannya, yang mana telah sampai pada ayat yang ke-28 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Ayat 28 sampai 32 ini sebagai penutup ya Bu ya. Penutup dari kisah kisah Habibun Najjar. Kisah Habib An-Najjar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anzalna 'ala qaumihi", dan tidaklah kami turunkan ke atas kaumnya, yaitu kaum Antakiyah atau kaumnya 3 rasul atau kaumnya Habib An-Najjar. Dinisbatkan qaumihi kepada kaumnya, kepada Habib An-Najjar, karena memang Habib An-Najjar bagian dari orang Antakiyah, sedangkan 3 rasul yang dikirim bukan berasal dari Antakiyah, mereka berasal dari Palestina, murid dari Nabi Isa alaihissalam. Baik. Jadi tidaklah kami turunkan ke atas kaum Habib An-Najjar itu setelah dirinya daripada jundin, tentara minas sama yang turun dari langit. Ulama menyebutkan maksudnya ialah ketika Habib An-Najjar itu dieksekusi mati, kan kita sudah jelaskan itu ya. Habib An-Najjar setelah dia dieksekusi mati dengan cara yang kejam ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, "Falamma qutila Habibun ghadiballahu lahu." Setelah kematian Habib An-Najjar itu, seorang dai, seorang yang Islam, menyerukan untuk mengikuti para rasul utusan Allah, justru dia ditangkap juga dan dieksekusi mati. Kematiannya itu yang dieksekusi dengan kejam tersebut menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Allah murka. Wa ajjala ni'mata 'ala qaumihi, kemudian dengan segera Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab bagi kaum itu, bagi kaum Antakiyah. Fa amara Jibril fa sahha bihim sayhatan. Kemudian Allah menyuruh
satu malaikat saja untuk mengazab mereka, yaitu diperintahkannya Jibril alaihissalam untuk berteriak satu kali teriakan. Itu yang dimaksud dengan sayhatan wahidah. Sayhah dia teriakan, satu teriakan Jibril alaihissalam. Famatu an akhirihim, sehingga tidak menyisakan satu orang pun, semuanya mati seketika. Ya. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-28 itu, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Yaitu tidaklah kami turunkan ke atas mereka, ya, wa ma anzalna ala qaumihi, dan tidaklah kami turunkan ke atas mereka. Apa yang diturunkan? Ada dua di sini. Tafsiran yang pertama, tidaklah kami turunkan kepada mereka setelah peristiwa ini, yaitu pembunuhan Habib An-Najjar, risalah atau kenabian. Berarti sekali itu cukup, karena setelah itu mereka punah, bangsa atau orang-orang Antokia itu tidak dikenal lagi sampai sekarang. Siapa mereka, keturunannya tidak ada, sehingga tidak dimungkinkan Allah menurunkan risalah atau kenabian setelah itu. Itu maksudnya. Wa ma anzalna ala qaumihi ar-risalata wan nubuwata, maksudnya. Dan tidaklah kami kirimkan lagi kepada mereka risalah dan kenabian. Cukup 3 nabi dan 1 orang Habib An-Najjar yang mereka bunuh. Setelah itu tidak ada lagi nabi setelah mereka. Ya. Tapi kaumnya juga nggak ada lagi kan? Ya, kaumnya juga nggak ada. Ya. Baik. Ini pendapat Imam Qatadah, Mujahid, dan Hasan. Sedangkan Imam Al-Hasan Al-Basri atau tafsiran yang kedua, maksud ya, kalimat anzalna di situ kan membutuhkan objek. Tidaklah kami turunkan apa? Tafsir yang kedua, tidaklah kami turunkan al-malaikatun nazilun, yaitu malaikat. Ya. Dan ini pendapat juga bercabang dua. Tidak kami turunkan malaikat yang turun kepada mereka untuk menurunkan wahyu lagi. Ya, berarti tidak ada nubuah, sama mirip dengan yang tadi. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, tidaklah kami turunkan wa ma anzalna ala qaumihi, yaitu al-malaikatun nazilun, malaikat-malaikat yang turun, maksudnya ialah al-asakir, yaitu bala tentara. Karena malaikat tugasnya banyak dan cabang divisinya banyak. Ada malaikat yang mengatur bagian rezeki, ada malaikat yang melaporkan amal, ada malaikat yang keliling untuk, ada malaikat yang bertugas di pegunungan, ada malaikat di kedalaman laut, ada malaikat yang mengirimkan wahyu, ada malaikat yang diturunkan Allah untuk mengazab orang kafir, ada malaikat yang diturunkan Allah untuk menolong orang-orang beriman. Ada macam-macam divisi. Jadi wa ma anzalna ala qaumihi, dan tidaklah kami turunkan kepada mereka, menurut tafsiran yang ketiga adalah al-asakir atau al-juyush, tentara-tentara, bala tentara kepada kaum yang Habib An-Najjar itu untuk menghukum mereka. Artinya di sini ada makna tahqir wa tasghir, ada makna penghinaan. Tidak butuh untuk menghancurkan kalian, wahai orang-orang Antokia yang kurang ajar itu, tidak butuh dikirimkan banyak tentara. Satu teriakan Jibril saja sudah. Maksudnya, inilah maksud atau hikmah. Demikian, jadi wa ma anzalna ala qaumin ba'dihim min jundin minas sama', ini tidak menurunkan pada tentara dari langit banyak-banyak. Dan begitulah Allah kalau menghinakan orang-orang kafir. Dan banyak orang-orang yang sombong tersebut meninggal, yang kejam tersebut meninggal dengan hal-hal yang sepele. Ya. Meninggal dengan hal-hal yang sepele seperti Namrud laknatullah alaih. Ya. Meninggalnya karena seekor nyamuk. Nyamuk yang masuk ke telinga ke kota, sehingga dia tidak bisa tidur, ya, sehingga dia ronta-ronta setiap saat, merasa kesakitan,
baru agak nyaman itu kalau dipukul kepalanya, lalu berhenti nyamuk itu. Akhirnya dia suruh semua asistennya, ajudannya, pas pampres untuk mukulin kepalanya. Yes. Ketika dipukul mendingan gitu, agak mendingan. Tapi dia mati karena dipukul kepalanya. Ya. Begitu juga Ashabul Fil, Abraham punya gajah banyak besar tapi dikalahkan oleh burung-burung kan begitu. Ya. Olut badannya besar, penguasa Amalek, raja Amalek melawan orang-orang beriman di kalangan Bani Israel. Kalahnya kenapa, Bu? Satu, ketapel daripada, bukan ketapel ini ya, ketapel tepar daripada Daud yang masih umur 15 tahun. Ya. Jadi terkadang kalau kita menghabisi lawan dengan kekuatan full power, itu menghormati lawan namanya itu. Ya, Bu ya. Iya, so, kalau kita menghadapi musuh dengan kekuatan optimal, itu menghargai lawan namanya. Ya. Ada orang dua petinju bertarung, dua-duanya kelasnya sama, beratnya sama, artinya mereka punya kemampuan bela diri yang juga sama, gitu kan. Terus mereka bertanding, itu pertandingan yang terhormat. Tapi oleh salah satu dari yang bercakap ini, bertanding ini mengatakan, saya kalau lawan kamu kayak satu tangan aja, itu untuk apa itu? Menghina, meremehkan. Nah, nggak level. Maka seolah-olah Allah mengatakan nggak level, saya turunkan banyak malaikat untuk kalian tuh. Nggak level, saya turunkan pada kalian banyak malaikat. Itulah makna firman Allah, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidaklah menurunkan para malaikat, ya. Kemudian yang diturunkan oleh Allah tidak juga Jibril seutuhnya, cuma teriakan Jibril saja. Ya. Jadi kata Imam Qurtubi di sini, inna makana yakfi malakun wahid. Akan tetapi cukup kami tugaskan untuk menghancurkan seluruh negeri Antioquia itu dengan satu malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril dalam sejarah, Ibu ya, itu memang banyak ditugaskan Allah untuk membinasakan umat-umat terdahulu. Ya, bukan hanya menurunkan wahyu, ya Bu. Jibril juga sering ditugaskan untuk menumpas, ya, kejahatan, ya, atau menghancurkan umat-umat terdahulu. Makanya orang-orang Bani Israel tidak senang sama malaikat Jibril. Itu yang menyebabkan Bani Israel mengatakan Jibril itu itu menyebabkan Bani Israel itu tidak senang atau benci dengan Jibril alaihissalam. Maka adu wali Jibril, surah Al-Quran, dan siapa yang memusuhi Jibril, ya, wa Mikala, dan juga malaikat Mikail, fa inna Allah aduwwul lil kafirin, sesungguhnya Allah itu memusuhi orang-orang kafir. Jadi orang Bani Israel ini tidak hanya membedakan nabi, pilih-pilih nabi, tapi mereka juga pilih-pilih malaikat. Nabi Musa oke lah, ya. Nabi Sulaiman bagus, tapi nabi yang lain enggak, mereka bunuh. Bahkan Nabi Zakaria, Isa, banyak nabi mereka bunuh. Nabi pun begitu, Nabi malaikat Mikail bolehlah memberi mengatur rezeki. Malaikat Jibril, oh no. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu banyak track record yang tidak baik kepada mereka. Ya. Oh. Sepertinya Muslim. Orang yang tinggal di Turki sekarang rata-rata Muslim. Karena Antioquia itu ada Muslim. Orang Antioquia sendiri sudah binasa habis. Tapi daerah situ kan daerah Turki itu. Orang Turki sekarang Muslim Hanafi, mazhabnya Hanafi. Ya.
Baik. Walakin Allah faqad uhlikat madain qaumi Lutin birishatin min janahi Jibril. Jadi Allah menugaskan malaikat Jibril untuk membinasakan kaum Antakiyah. Sebagaimana dulu Allah membinasakan kaum Lut. Kaum Lut siapa yang mengeksekusi? Jibril alaihissalam. Begitu juga Jibril membalikkan bumi Lut itu, kaum Sodom. Kaum Nabi Lut, kaum Sodom, ya. Yang membalikkan bumi itu Jibril alaihissalam. Begitu juga penduduk Madain Soleh, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Birishatin, dengan satu bulu atau satu kepakan sayap daripada Jibril alaihissalam. Jadi Jibril memiliki 600 sayap, satu sayap saja. Satu sayap tawali bumi. Begitu juga dengan wabiladu Samud wa qaum Salih bisayhatan minhu. Begitu juga kaum Samud dan kaum Lut, kaum Ad itu hanya dengan satu teriakan dari Jibril alaihissalam. Jadi azab itu kalau Jibril semua. Kalau disebut semua, Allahu a'lam ya Bu ya. Kebanyakan saya baca iya Jibril alaihissalam yang punya tugas itu. Baik. Walakin Allah faddala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kulli syai'in 'ala kibaril anbiya'i wa ulil azmi minar rusuli fadlan an habibin najjar. Nah, di sini nih ada faedah luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengutamakan beliau, melebihkan beliau di antara seluruh nabi-nabi. Dalam hal apa? Dalam hal melibatkan banyak malaikat untuk menolong beliau. Nah, jadi kalau umat terdahulu Allah menolong nabinya ya satu malaikat aja, dua malaikat aja, tidak banyak-banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW diturunkan Allah ribuan malaikat waktu perang Badar. Jadi secara tidak langsung ayat ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah Allah mengatakan, wahai Muhammad, lihat umat terdahulu tuh, kami tolong kaum mereka itu kami azab mereka cuma satu dua malaikat yang turun. Sedangkan untuk engkau, kami turunkan banyak ribuan malaikat di sisi Rasulullah, di pihak Rasulullah waktu perang Badar. Ya. Baik. Jadi gimana tadi? In kana illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. Yaitu ai ma kanat uqubatuhum. Jadi hukuman bagi atau azab bagi orang-orang Antakiyah tidak ada kecuali hanya satu teriakan saja. Sahabihim Jibrilu fa idza hum khamidun. Tiba-tiba mereka semuanya khamidun, yaitu mayyitun. Qad ukhmidat anfusuhum hatta saru kan naril khamidah. Kemudian qad ukhmidat anfasuhum hatta saru kan naril khamidah. Ini bayangkan Bu, sekali teriakan Jibril, mereka itu bergelimpangan seperti api yang baru habis dibakar. Mana tuh bentuknya itu? Pernah lihat baro enggak Bu kan? Baro kalau sudah habis terbakar itu kan hitam. Nah itulah, semua orang begitu keadaan. Ya, terbakar. Ya. Ada beberapa hari yang lalu seorang militer Amerika, TNI AU ya, TNI lagi, Angkatan Udara Amerika melakukan protes Free Palestine di depan gedung. Dia bensin dia bakar. Melihat satu orang yang bekas bakar itu aja ngerikan gitu. Ini semua negeri bakar mana Bu? Ya. Maksudnya saya melihat ininya Bu, kengeriannya apabila ada yang punya anak dokter forensik di sini yang biasa melihat orang yang buka bakar gitu, mayat-mayat bakar gitu. Iya. Ya. Baik. Itu kalau satu tuh mengerikan, apalagi kalau satu RT, apalagi salah satu negara bayangkan itu. Satu teriakan Jibril menyebabkan kematian satu wilayah ya, bergelimpangan semua.
Baik. Kemudian ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kalimat hasratan ini ungkapan menunjukkan penyesalan atau kutukan, juga bisa bermakna kutukan, ya. Atau at-ta'assuf, apa ya? Aduh sayang sekali ya gitu. Aduh apa namanya? Menunjukkan rasa prihatin ya, prihatin, menyesal, ya. Jadi kalau di situ apa terjemahannya? Saya nggak lihat terjemahan apa terjemahan itu. Ya hasratan apa terjemahan di situ? Langkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Ya, kalau penyesalan gitu banyak. Jadi alangkah, karena ini ungkapan perasaan ya. Ayya asafan ala haula'il mukadzibin li Rasulillahil munkirin li ayatihi wa ya hasratan alaihim. Wa ma ja'ahum rasulun illa kazzabu wastahza'u bihi. Wa hakadha adatul mujrimin fi kulli zaman wa makan. Jadi ya hasratan ini ungkapan, teriakan seseorang atas suatu peristiwa yang menyebabkan dia prihatin dan menyesal. Nah, pertanyaannya di sini, siapakah yang mengomong ini? Ya, ini ulama berbeda pendapat. Siapa yang ngomong dan siapa yang dimaksud dengan ibad, hamba-hamba itu? Sungguh celaka atau sungguh kasihan, sungguh binasa, atau sungguh an-nadam ya, menyesal, besar penyesalan. Ini siapa yang ngomong yang pertama. Kemudian siapa yang ngomong pertama? Yang kedua, siapa yang dimaksud dengan ibad? Alal ibad, ke atas hamba-hamba itu. Nah, di sini ada 4 pendapat. Jadi Imam Abu Aliyah berpendapat yang disebut dengan al-ibad di sini adalah para rasul. Ya hasratan 'alal ibad, yaitu para rasul. Wa zalika anal kufar lamma ra'au al-'azab qalu ya hasratan 'alal ibad. Jadi yang ngomong adalah orang-orang yang mengazab. Ya, orang kafir yang mengazab para rasul tersebut. Jadi setelah kematian Habib An-Najjar yang dieksekusi, siapa lagi, Bu? Pak Ibu? Iya, 3 rasul tadi itu. Lalu orang-orang kafir yang mengazab itu mengatakan ya hasratan 'alal ibad. Ya, bukan hasratan di sini maknanya bukan menyesal. Hasratan di sini maknanya wail. Celaka nih. Ini para hamba-hamba ini, para utusan ini gitu. Tuh. Baik, terus ada yang mengatakan ini orang-orang kafir, namun mereka mengungkapkan ini ketika mereka sudah menjelang atau ketika mereka sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam ruh mereka mengatakan ya hasratan 'alal ibad. Jadi menunjukkan penyesalan mereka karena telah membunuh para rasul tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama. Wa tahassaru 'ala qatlihim wa tarkil iman bihim, dan mereka menyesal tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut. Baik, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, innaha hasratul malaikah 'alal kufari hina kazzabur rusul. Pendapat yang kedua ini adalah yang mengatakan ini malaikat. Para malaikat yang menyesali apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir tersebut. Jadi malaikat bukan makhluk Allah yang tidak berperasaan, Ibu ya. Malaikat itu punya akal, punya perasaan. Nafsu aja yang tidak ada. Ketika mereka melihat orang kafir yang malah membunuh para utusan Allah, mereka menyesalkan itu dan melaknat mereka. Sungguh sayang, sungguh celaka dan sangat disayangkan apa yang mereka perbuat itu orang-orang kafir, kata malaikat. Jadi malaikat menanggapi atau memberikan mengutarakan ini karena penyesalan mereka melihat orang-orang kafir tersebut. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa qila ya hasratan 'alal ibad min qaulir rajul allazi ja'a min aqsal Madinah lama wasaba
al-qaumu liqatlih. Jadi pendapat yang ketiga yang ngomong ini adalah Habib An-Najjar itu sendiri. Ketika dia sudah meninggalkan sebelumnya ayat sebelumnya, qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Baik, dan ini rangkaian ucapan daripada Habib An-Najjar. Selain dia mengatakan ya laita qaumi ya'lamun, dulu seandainya kaumku mengetahui nikmat dan ampunan yang Allah berikan kepadaku, sedang posisiku di surga sekarang sebagai syahid. Kemudian dia juga mengatakan ya hasratan 'alal ibad. Aduh kasihan ya. Orang-orang itu siapa? Orang-orang kafir tersebut. Orang-orang kafir disebut ibad di sini. Karena semua kita adalah ibad, hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pendapat yang keempat, yang terakhir. Siapa yang ngomong adalah para rasul yang tiga itu. Ya hasratan 'alal ibad, ini ar-rusul as-salasah. Humul ladzina qalu lama qatala al-qaum dzalika ar-rajul alladzi jaa'a min aqsal Madinah. Jadi kata para rasul ketika melihat Habib An-Najjar dieksekusi, para rasul mengatakan, ya hasratan 'alal ibad, sungguh disayangkan kelakuan orang-orang tersebut dan celakalah mereka telah membunuh Habib An-Najjar. Nah, itulah ucapan daripada Habib An-Najjar. Baik. Namun ala kulli hal ya Bu ya. Yang keempat adalah yang ngomong ini adalah tiga rasul itu. Yang dia katakan ketika ya hasratan 'alal ibad ketika Habib An-Najjar dieksekusi. Ya Habib An-Najjar. Ini meninggal, setelah itu mereka yang dieksekusi. Ya, Sam'un. Shadiq wa Saduq wa Sam'un. Baik, ala kulli hal ya, betapapun berbeda pendapat para ulama tidak mengurangi esensi atau pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada setiap pembunuhan, penghilangan nyawa. Yang berhak menghilangkan nyawa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu an-nafsal ladzi harramallahu illa bil haq. Jangan kamu membunuh satu jiwa pun kecuali dengan hak. Ya. Satu nyawa yang dihilangkan sama dengan menghilangkan nyawa seluruh orang, seolah-olah membunuh nyawa seluruh orang. Apalagi nyawa seorang beriman, apalagi nyawa seorang yang mengajak kepada Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nyawa orang beriman, Bu, nyawa binatang saja kalau kita zalim tak boleh, dituntut nanti di akhirat. Binatang kalau dibunuh tanpa hak itu dituntut, apalagi manusia walaupun dia kafir dibunuh tanpa hak. Apalagi manusia itu orang beriman, lebih parah lagi. Wajib qisas, wajib bayar uang diat ya. Dan itu pun ya diat itu tidak menyelesaikan sebenarnya. Jadi kalau ada orang membunuh Ibu ya, ada orang membunuh seseorang, si A membunuh si B. Kemudian si A ini dia akan menghadapi pengadilan dunia dulu. Pengadilan dunia ini ada yang disebut dengan qisas dalam hukum Islam ya, pengadilan dunia Islam maksudnya. Qisas. Kecuali pihak keluarga memaafkan dan harus membayar uang diat, kan begitu. Yang miliaran kalau dikonversikan itu. Uang diat ini bukan untuk menembus nyawa yang di sini, tapi untuk meminta keridhaan ahli. Bukan berarti yang dibunuh di akhirat ridho. Bukan berarti yang dibunuh di akhirat ridho. Nah, ini jangan salah paham. Uang itu bukan untuk membayar nyawa dia, tapi untuk membuat uang duka dan meminta keridhaan, kerelaan hati keluarga. Nah, karena ya si mayit kan punya kewajiban dan hak terhadap keluarganya, kan begitu. Tapi di akhirat Allah pertama kali yang akan Allah adili itu perkara hablum minan nas, itu persoalan darah. Yang si mayit belum tentu ridho lagi. Itu masalahnya. Dosa membunuh itu berat sekali. Ya, apalagi ya tingkatannya begitu Bu ya. Makhluk Allah yang dibunuh secara zalim, baik itu binatang, itu juga ada qisasnya di akhirat nanti. Makanya para binatang itu dibangkitkan di hari kiamat. Binatang juga dibangkitkan di hari kiamat, salah satunya untuk saksi dan qisas.
Ini menzalimi orang, ya Allah saya dilazimi dunia oleh si fulan. Baik. Kecuali binatang yang kita bunuh secara hak seperti binatang yang digunakan untuk konsumsi disembelih dengan cara yang baik, atau binatang-binatang yang mengganggu atau untuk keperluan hajat. Jadi kalau Islam itu diterapkan di dunia, tidak akan mungkin ada yang disebut dengan binatang-binatang atau satwa yang extinct, apa tuh, langka atau punah, nggak ada itu. Jadi makhluk dibunuh tanpa hak itu dosa. Apalagi makhluk itu manusia, walaupun dia kafir. Apalagi makhluk itu manusia beriman lagi. Apalagi manusia itu beriman dan dia bunuh dalam rangka menyeru kepada Allah. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Dan sungguhnya orang-orang yang membunuh orang-orang yang beriman laki-laki perempuan dan mereka tidak bertobat, bagi mereka azab jahannam dan azab yang membakar. Baik. Surah Al-Buruj. Apalagi yang dibunuh ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wah, makin berat kasusnya. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Nah, kalau melihat ayat ini dengan konteks dakwah atau kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika ayat ini turun, Yasin turun kapan, Bu? Di fase Makkiyah ya, sebelum Nabi hijrah ya. Yasin ini seperti pelipur lara atau penghibur kaum muslimin yang ketika itu juga banyak disiksa. Nah, banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau Allah ingin, wahai Muhammad, satu teriakan Jibril itu habis orang-orang Quraisy semua. Karena mereka juga menyiksa. Ya kazzabu sayyidil mursalin, dan mereka mendustakan pemimpinnya para rasul yaitu Muhammad SAW. Kira-kira bagaimana azabnya itu? Walamma musila halu kufari Makkah bihali ashabil qaryah wabbakhal musyrikin ala adam i'tibarihim baina sabqihim. Jadi ayat seperti ini sebenarnya menegur kafir Quraisy juga, mengecam tindakan mereka yang menyiksa. Ya Sumayyah, mohon maaf, ibunya Ammar bin Yasir ditusuk kemaluannya dengan tombak. Ya, Ammar bin Yasir melihat orang tuanya Yasir juga dibunuh. Ya, Bilal bin Rabah dicambuk ya Bu ya. Ya, cambuk itu benar-benar bisa melukai tubuh lah Bu ya. Saya kira cambuk itu nggak bisa melukai. Kalau cambuk yang itu tuh bisa robek kulit, Ya, banyak sekali ya penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jika muridnya Nabi Isa saja didustakan begini, apalagi kalau Sayyidul Mursalin. Tapi kenapa orang Quraisy itu tidak diazab oleh Allah dengan azab yang seperti umat terdahulu? Karena doa Rasulullah SAW. Doa Rasulullah SAW. Kalau kalau dari segi pangkat, tinggi pangkat 3 Rasul yang dikirim ke Antioquia kepada Nabi Muhammad SAW. Jauh pangkatnya itu. 3 Rasul ini tuh murid dari Isa alaihissalam. Menurut pendapat yang lebih kuat gitu kan. Apalagi Habib An-Najjar, cuman umat dari 3 murid Nabi Isa. Apalagi yang kamu siksa itu, wahai orang Quraisy, kafir Quraisy, murid langsung dari Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para Rasul. Tapi kenapa tidak turun azab-azab yang keras kepada mereka? Karena doa Rasulullah. Pernah hampir turun azab seperti umat terdahulu kepada orang-orang Taif. Pernah jadi turun. Wahai Muhammad, kata Jibril, ini ada tamu di belakang saya, ternyata malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, kalau kamu pengen saya lipat itu orang-orang Taif, gunung saya giniin. Saya bikin sandwich mereka katanya. Itu yang kemudian sandwich ya. Gitu. 2 gunung itu saya akan
Sandwich Taif ya. Kata Nabi apa? Beliau dalam keadaan berdarah-darah habis dilempar, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah pada mereka. Sebenarnya mereka tidak tahu saja. Karena Nabi kita ternyata berada di puncak pimpinan, namun rahmat beliau juga berada di tingkat yang level paling tinggi ya. Sehingga tidak pernah diazab secara langsung semuanya merata. Kalau per individu-individu ada. Per individu-individu ada. Baik. Itu juga Pak, kalau sekarang kejadian di Palestina itu mungkin ada doa Nabi juga ya, karena dia biasa dia orang. Bisa jadi, ya. Lebih banyak malaikat yang turun di Palestina. Baik. Kemudian lanjut ya Bu ya. Ayat berapa lagi? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Belum lagi. Belum itu. Belum. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka melihat betapa banyak ahlakna kami binasakan qablahum umat-umat sebelum mereka minal qurun dari waktu-waktu sebelumnya annahum ilaihim la yarji'un. Annahum ilaihim la yarji'un. Ini la audata lahum ila dunya ba'da halakihim. Mereka tidak kembali ke dunia lagi setelah mereka dibinasakan. Bahkan tidak hanya kembali, jejak mereka sudah habis. Samud itu tidak ada keturunannya sampai sekarang. Ad itu tidak ada keturunan sampai sekarang. Habis, tinggal nama saja. Namanya pun jelek kan gitu. Ya, tinggal nama tapi namanya pun jelek. Ya. Jadi kalimat alam yarauna, yara itu kan artinya melihat ya. Ra'a yara yarauna. Artinya di sini melihat bukan melihat dengan mata. Tapi melihat dari belajar dari sejarah. Sejarah tidak akan berulang, tetapi peristiwa seperti itu akan terulang. Ya, sejarah tidak berulang, tapi sejarah mengajarkan kita hikmah, mau'izah, nasihat. Ya, jadi akan jadi contoh Pak, orang yang sudah jadi contoh. Gitu kan. Jadi alam yarau, tidakkah mereka memperhatikan, mengambil hikmah, pelajaran? Alam yata'az, wa haula'il musyrikun. Tidakkah orang-orang musyrik Mekah itu mengambil pelajaran biman ahlakallah terhadap kaum-kaum yang telah Allah binasakan qablahum sebelum mereka minal mukazzibina bir rasul li rasul. Orang Arab itu kan pedagang Ibu ya, kafir Quraisy, orang-orang Quraisy itu kan pedagang. Pedagang ini, orang yang namanya berdagang itu sebenarnya orang yang berdagang ini orang yang harus cermat berpikir. Ibu ya, harus cerdas, melihat peluang. Nah, di situ orang menggalisinan kok gagal. Dia tahu tuh sebabnya kenapa. Dan orang pedagang itu kalkulasinya bagus biasanya Ibu ya. Hitung-hitungannya bagus. Kemudian orang berdagang itu, kafir Quraisy itu, dia terbiasa berjalan ke tempat-tempat yang jauh. Jadi walaupun orang Arab itu tinggal di peninsula Arab itu yang jauh dari peradaban, tapi mereka sebenarnya mengunjungi tempat-tempat yang strategis. Yaman itu salah satu tempat yang banyak sekali sejarah bangsa-bangsa yang dibinasakan. Sebenarnya mereka rihlatas syita'i was-shaif. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Orang-orang Quraisy itu biasa di musim dingin ke Yaman. Sebenarnya di Yaman itu ada kaum Saba, Ashabur Ras, ada kaum Saba, kemudian ada bekas-bekas kuburan para nabi terdahulu juga, Nabi Hud di situ ada bangsa Ad di situ kan. Sementara ke utara mereka sedikit saja naik ke Madinah ketemu dengan Madain Saleh, kaum Samud. Terus ke utara lagi ketemu dengan Palestina. Arah ke barat sedikit
ketemu dengan Firaun, bekas-bekas Firaun gitu. Jadi kerajaan Mesir kuno gitu kan. Atau mereka mau berdagang ke arah Persia, di situ ada Babilonia, bekas-bekas orang-orang Namrud. Makanya wilayah-wilayah cita-cita Quran itu berada di kisaran Jazirah Arab dan Mediterania gitu. Orang-orang Ashabul Yasin ini di mana? Di Turki, kan ke utara lagi sedikit. Makanya Allah mengatakan lam yarau kam ahlakna. Adakah mereka melihat, bukan melihat dengan mata, tetapi melihat dengan apa? Dengan saksi-saksi sejarah. Dan kejadian-kejadian itu memang viral di zamannya, dikenal di zamannya. Kam ahlakna, betapa banyak yang telah kami binasakan qablahum, sebelum mereka, minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Dan mereka tidak kembali ke dunia lagi, orang-orang tersebut. Baik. Jadi ayat ini kembali menegaskan bahwasanya Quran itu memiliki dua fungsi sekaligus terkadang. Yang pertama untuk menenangkan hati orang-orang beriman, yaitu menenangkan hati Rasulullah SAW ketika mereka dizalimi dan didustakan ajarannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengingatkan orang kafir akan bahaya mendustakan Rasul, bahaya mendustakan agama. Baik. Jadi ini pentingnya belajar sejarah agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dibinasakan tersebut. Baik. Cuman sayangnya yang belajar sejarah ini kebanyakan bukan kita orang Islam, orang-orang Barat, ya. Arkeolog itu bukan orang Islam banyak, arkeolog itu banyaknya orang-orang Barat. Kenapa? Karena faktor negara berperan juga. Negara-negara maju itu umumnya memberikan dana, menggelontorkan dana yang banyak untuk penelitian-penelitian. Kalau awak, jangan. Nah, negara kita tidak peduli dengan penelitian arkeologis itu. Ya. Padahal kalau dikaji itu luar biasa itu. Ya. Baik. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Yani inna jami'al umam al-madiyah wal atiyah ila dunya tatahduruna lil hisab. Kata Allah, sesungguhnya seluruh umat terdahulu dan yang akan datang seluruhnya. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun, semuanya muhdharun. Yaitu hadir di mana gitu kan? Oh, hadirnya nggak disebutkan karena sudah maklum. Maksudnya adalah hadir di yaumul qiyamah. Ya, lil hisab satahduru lil hisabi wal jazaa'i yaumil qiyamati baina yaday ahkamil hakimin. Ya. Wa yujazihim bi a'malihim kulliha khairaha wa syarriha. Akan dibalas perbuatan mereka seluruhnya, baik yang perbuatan saleh dan amal saleh pun amal yang baik. Jadi semua orang akan meninggal, ya, pasti semua orang akan meninggal. Semua bangsa akan meninggal, semua kaum akan meninggal. Tapi ada yang meninggal dengan kematian yang su'ul khatimah, dan yang su'ul khatimah ini contohnya yang di azab. Ini su'ul khatimah kan. Nah, dan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Ya. Namun ada yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan yang baik, dan juga dibangkitkan di hari kiamat. Semuanya akan dibangkitkan sama. Namun bagaimana balasan setelah itu dibangkitkan, nah itu jadi persoalan. Ya. Orang yang paling berat hukumannya di akhirat adalah mereka yang mendustakan para rasul. Ya. Orang yang paling berat dan paling menyesal, paling pedih azabnya di akhirat adalah orang yang mati dalam keadaan memerangi para rasul. Mati-matian dalam mengundang azab Allah gitu. Kan itu artinya kan dia. Mati-matian dalam rangka mengundang azab Allah gitu. Melawan kebenaran sampai mati gitu. Berbanding terbalik dengan orang yang mati-matian sampai mati menegakkan kebenaran. Syahid. Itu tidak sama itu. Berbeda sekali itu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kata Allah la yastawi, tidak sama itu. Ashabun nari wa ashabul jannah. Penduduk neraka dan surga. Ya.
Jadi inilah akhir atau penutup dari kisah dari Habib An-Najjar, karena ayat yang datang, ayat yang setelah itu, yaitu ayat 33, itu pembahasannya sudah tidak ada lagi secara langsung berhubungan dengan Habib An-Najjar. Secara langsung tidak ada, tapi ada munasabahnya gitu. Ayat 33 mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Saya katakan tadi tidak ada korelasi langsung secara zahir, memang tidak ada, tapi masih ada korelasinya. Biasanya Quran itu tidak dibaca bisa dipisahkan betul-betul secara parts. Pasti ada kesamaan antara satu agregat ayat, kumpulan ayat dengan ayat yang lain. Apa hubungannya kira-kira munasabah antara ayat 33 dan sebelumnya? Nah, kalau ayat 32 itu kan bicara tentang padang mahsyar ya Bu ya, dikumpulkannya manusia. Kaum-kaum terdahulu yang pun yang akan datang ya bighadin nazar, tanpa memandang bagaimana akhir kehidupan mereka di dunia. Gitu kan? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Nah, kemudian ayat 33, wa ayatul lahum, dan sebuah ayat tanda bagi mereka itu adalah al-ardu, yaitu bumi, al-maitatu, yang mati. Ahyainaha, lalu kami hidupkan dia. Wa akhrajna minha habban, kami keluarkan daripadanya habban, biji-bijian. Tentu tak langsung biji ya Bu ya, tanaman dulu kan, tumbuhan, tanaman, kemudian dia tumbuh, berbunga, berbuah, kemudian biji-bijiannya diambil, kebanyakan berbentuk serealia atau tanaman-tanaman yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi sebagai bahan pokok. Ya. Faminhu ya'kulun, dan daripadanya, dari habban itu mereka makan. Makanan kebutuhan pokok, makanan itu kebutuhan dasar manusia, Bu ya. Nah, cocok. Kenapa Allah bilang habban? Kenapa enggak durian, Bu? Kan bisa aja. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha durian. Faminhu ya'kulun. Enggak semua orang makan durian. Dan itu bukan makanan pokok. Jangankan makan, sebagian orang tuh bule terutama, bau durian itu dibilang stinky food, ya, stinky fruit, buah yang bau. Nah, kalau bawa Bali malah, mau makan malah. Nah, kenapa habban? Ternyata kebanyakan dari makanan pokok manusia itu berupa biji-bijian. Pernah saya singgung di sini belum ya? Ya. Saya tanya sekarang, Ibu makanan pokoknya apa Bu kita? Nasi, saya nak. Makanan kita nasi dari beras ya. Beras itu dari padi. Padi itu biji-bijian bukan? Iya. Bule makannya roti gandum. Orang Arab pun begitu. Itu juga biji-bijian. Jagung itu juga biji-bijian. Ubi gimana Ustaz? Ubi memang bukan biji-bijian, tapi kandungannya juga karbohidrat. Oh. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan habban di sini? Cocok karena memang makanan pokok manusia. Baik. Saya lama berpikir dulu kenapa makanan pokok manusia itu kebanyakan biji-bijian. Kenapa, Bu? Bakon buah gitu, pepaya gitu misalnya. Ya itu yang pertama, karena kandungannya energi instan, yaitu karbohidrat. Kandungan energi dasar manusia. Kedua, kenapa? Biji-bijian. Bakun pepaya mana pokok? Iya. Kalau biji-bijian itu dia lebih resisten, lebih tahan untuk disimpan. Kandungan airnya lebih kecil. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, biji-bijian itu lebih mudah dibagi, didistribusikan. Baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dan dia cenderung seragam, tidak beda-beda. Cenderung bentuknya seragam. Coba bari itu buat cicipnya beda-beda rasa bakar gitu.
Kok manis ya, kok gak pahit? Oh, pahit Pak. Cenderungnya dia seragam gitu kan. Ya Bu, seragam enggak bareh tuh Bu? Iya. Tapi enggak adus yang aneh-aneh. Paling yang dimakan hule, paling seketi atau yang pacah gitu kan. Kan itu aja, yang putih paling itu. Tapi kalau buah diversifikasinya terlalu tinggi ya. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Itulah jeruk tuh macam itu. Ya, enggak tahan lama, enggak bisa disimpan. Jadi subhanallah, ya mah. Allah menjadikan makanan pokok kita tuh biji-bijian, hikmahnya luar biasa. Yang pertama tadi apa Bu? Dia mengandung energi yang paling dibutuhkan dasar manusia, yaitu apa? Karbohidrat. Yang kedua, dia memiliki kandungan air dan bisa disimpan waktu yang lama, gitu kan? Bisa disimpan yang lama itu kan berkaitan dengan ketahanan atau keberlangsungan hidup manusia juga Bu ya. Iya, lama kenyang. Yang ketiga, lebih mudah didistribusikan. Baik dari bari-bari bisa seliter ya Bu ya. Bisa setengah liter kayak setekong ya. Bisa sekarung, bisa segudang, mau bertonton. Jadi skalanya bisa dibagi distribusikan lebih mudah. Yang keempat, cenderung homogen rasanya, sama, tidak berubah-ubah. Nah, itulah. Yang kelima satu lagi, apa Bu? Bisa dikombinasikan dengan berbagai macam lauk. Ya nah, Bu. Nasinya juga itu saja, cuman tidak bosan Pak. Kenapa? Dia sifatnya bisa menerima berbagai macam kombinasi. Bersahabat dengan apapun, ya dipangan sih jadi gitu. Nasi kok agak banyak lagi aja bubur ya. Pas lagi jadi nasi ya kan. Kemudian masukkan ke plastik atau ke jadi lontong nyepandek gitu kan. Ada habis nasi batang digoreng aja nasi goreng. Paling gampang. Diwarnain juga gampang, ingin kuning aja kunyi. Gitu kan. Karena makan jurandang mungkin rendang. Karena yang bagus kuah. Luar biasa Bu. Itu saya pikirkan dulu tuh kenapa habban ya, kenapa enggak yang lain gitu. Nah itu orang kalau belajar Quran tuh begitu semua dipikirin dulu. Maksudnya kenapa? Menganalisa kita. Ya. Wa akhrajna minha habban. Wa minhu ya'kulun. Baik, belum masuk kita munasabah atau korelasi antara ayat sebelumnya sama ayat ini. Apa korelasinya kira-kira Bu? Ayat 32 bicara tentang padang mahsyar, hari dibangkitkannya manusia. Kan manusia sudah mati, kenapa bisa bangkit? Oh, kata Allah, lihat yang kamu makan setiap hari itu. Dari mana dia? Dari tanah. Tanah itu terkadang dia tidak produktif, mati dia. Kata Allah, wa ayatun lahum, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwasanya adanya ihya'ul mauta, dibangkitkannya mayit itu adalah al-ardul maitah. Lihat sendiri. Lihat. Bumi yang tandus itu tadinya, kemudian Allah kirimkan hujan misalnya. Makanya ahyainaha, kami hidupkan bumi itu sehingga dia menjadi subur. Kemudian dengan faktor aliran air mungkin ada biji-bijian yang hanyut, atau hewan-hewan tertentu seperti burung atau hewan lewat, dia kotorannya, dia keluar kotorannya, kemudian di situ ada biji-bijian, atau sebagian tumbuhan itu serbuknya itu bisa terbang oleh angin, sehingga jatuh ke tempat yang subur, tumbuh. Gitu ya. Ya. Begitu juga orang di akhirat, manusia di hari kiamat. Allah tumbuhkan dari biji ekor, dari ujung ekor, tulang ekor. Tulang ekor itu manusia itu di situ tuh pangkal, nanti tumbuh lagi menjadi manusia kembali. Itulah analogi yang Allah berikan pada ayat 33, dan itu memang munasabahnya seperti itu, berkaitan tentang ihya'ul mauta atau menghidupkan jenazah atau mayit di hari kiamat. Baik. Dan untuk mengingat kematian itu ternyata bisa lewat makan. Mengingat bahwasanya kita akan dibangkitkan itu bisa lewat makan. Buktinya apa? Kata Allah di sini, wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ya'kulun itu setiap hari, setiap saat kita makan. Yang kita makan itu ternyata dasar dari bumi yang tadinya tandus misalnya. Tidak ada apa-apa, kemudian Allah tumbuhkan. Nah, makanya doa sebelum makan itu apa Bu? Doa. Wakina. Apa hubungan makan dengan neraka aja Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana
ya Allah berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki padamu ini, apa yang Engkau rezekikan kepada kami ini, dan hindarkanlah kami, jauhilah kami, selamatkan kami dari neraka. Karena makanan yang kita makan itu berasal dari al-ardul maitah yang Allah hidupkan. Jadi ibaratnya istilahnya bahasa Indonesianya trailer, apa bahasa Indonesia trailer? Cuplikan. Semacam cuplikan dari padang mahsyar itu ya tumbuhan yang hidup ini. Ini salah satu bentuk daripada bagaimana Allah miniatur. Nah, ya, miniatur daripada padang mahsyar itu ya tumbuhan-tumbuhan itu. Kemudian waja'alna fiha, jadi kami jadikan padanya surga, kebun. Ya, entah. Mana tadi ayatnya? Sebentar ya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan di antara ayat-ayat yang terang wa minal ayatil bahirati wal alamati zahirati dalati ala kamali qudratillahi wa wahdaniyatihi wa hadhihi al ayatul azimah hiya al ardul yabisah al hamidah allati la nabata fiha la zar'a ahyainaha bil matar. Baik. Kemudian waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Yaitu kami jadikan di muka bumi itu berbagai kebun-kebun. Ya, fiha min anwa'in nakhil, yang banyak sekali berbagai jenis kurma. Wal inab, anggur. Baik. Wa fajjarna fiha min al-uyun. Baik. Dan memancar, dan kami pancarkan di dalamnya banyak mata air. Baik. Jadi tadi setelah Allah sebutkan habban ya Bu ya. Kalau habban tadi apa Bu? Biji-bijian. Kemudian kami jadikan di fiha, jadi bumi itu jannat. Itu kebun-kebun min nakhilin, nakhil an-nakhlah itu pohon kurma. Nakhlah itu pohon kurma utuh Bu ya. Dari akarnya, batangnya sampai daunnya, pucuknya sampai ke mayangnya sampai buahnya. Itu nakhlah. Baik. Wa anab itu pohon-pohon kurma. Pertanyaannya sekarang, kenapa yang disebutkan tanaman itu kan banyak ya Bu ya? Kenapa setelah biji-bijian Allah menyorot ke jenis tanaman yang lain yaitu buah-buahan? Nah, kan itu pertanyaannya. Halo? Nah, kenapa Bu? Kenapa Pak? Kenapa setelah habban yaitu biji-bijian Allah menyorot satu jenis tanaman lagi yaitu buah-buahan? Oh. Apa Bu? Dari sisi historis ya, orang Arab itu menjadikan kurma bukan hanya buah, juga makanan pokok. Begitu juga inab, zib, apa bahasa Arabnya? Zabib, anggur yang sudah dikeringkan namanya kismis kalau bahasa Arabnya. Nah, zabib. Zabib juga makanan pokok di bangsa Arab. Sehingga itu bisa dijadikan sebagai zakat, ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Atau yang zakat fitrah juga bisa dengan kurma, begitu. Oh, yang pertama dari sisi historis. Lalu kenapa kurma? Lalu kenapa anggur? Karena memang ketika ayat ini turun, hal yang tidak bisa dilepaskan dari keseharian manusia ketika itu adalah kurma dan anggur. Yang subur di sana. Iya, itu yang subur dan tumbuh di sana sehari-hari kita. Artinya apa? Allah SWT ketika menjelaskan sebuah ayat, sebuah nikmat, jangan jauh-jauh deh, yang seharian kita aja di situ. Yang kita lihat, yang kita nikmati setiap hari. Cuma karena ayat ini turun, qadarullah, ayat ini turun ke bangsa Arab, jadi yang disebutkan ialah
apa yang dikonsumsi sehari-hari oleh bangsa Arab ketika itu kurma dan anggur. Kalau awak makan kurma mungkin Ramadan saja Bu ya. Awal-awalnya tuh lama ya. Iya. Lama sih. Iya. Kemudian anggur apalagi udah mahal sekarang sekilo Pak. Ya. Baik. Namun sebagai ulama mengatakan, Imam Al-Qurtubi mengatakan, kenapa yang disebutkan itu kurma dan anggur? Wa khassasahuma bi dzikri, kenapa dia dikhususkan disebutkan di sini secara khusus? Li'annahuma a'la simar. Karena buah kurma dan anggur itulah raja dan ratunya buah. Jadi menurut para ulama Islam, raja buah itu bukan durian, tapi kurma. Ratu buah itu bukan manggis, tapi adalah anggur. Itu daerah sana Ustaz. Iya. Daerah Daerah sana iya mungkin ya. Kalau kita raja buah ratu buahnya itu yang tropis ya. Yaitu apa namanya? Durian dan manggis ya. Iya Bu ya. Ratu durian dan ratu buah manggis ya. Menurut kita enggak. Enggak. Baik. Iya, rajanya ratunya enggak akur berarti. Baik. Kalau kita lihat Bu ya, saya mau nih meneliti ini ya. Kalau kita melihat diet di dalam Al-Qur'an, ini baru hipotesis ya Bu ya. Pengamatan saya pribadi. Kalau kita perhatikan diet di dalam Al-Quran, diet maksudnya makanan yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Itu pertama air. Air. Tajri min tahtihal anhar. Air yang pertama. Yang kedua, itu biasanya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Baru sedikit daging, walahmi thairin mimma yashtahun. Itu contohnya itu. Dan daging kemudian yang banyak juga setelah air, biji buah dan itu madu. Ya. Jadi saya perhatikan makanan-makanan ini kalau kita urutkan memang hal-hal yang menyehatkan semua sih. Air makanan pokok gitu kan. Makanan pokok kebutuhan dasar gitu kan. Kemudian biji-bijian makanan pokok. Kemudian buah sumber vitamin, mineral dan serat gitu. Kemudian madu itu ajaib itu, minuman yang sangat sehat gitu kan, obat, syifa gitu kan. Kemudian baru sedikit daging gitu, baru daging setelah itu. Gitu. Jadi urutannya tuh, kemudian ada lagi buah-buahan. Kalau minyak Allah bilang bicara minyak, Allah bilang zaitun. Ya. Itu dari biji juga. Dari biji-bijian, dan dari buah-buahan juga itu. Ya, mudah-mudahan ada yang meriset nanti bagaimana kombinasi atau komposisi bahan-bahan makanan dalam Al-Qur'anul Karim. Saya jadi tesis itu atau disertasi ya. Baik. PPB Ya, PPB. Ya. Saya di PB juga, saya ilmu Quran juga kan. Ustaz menguasai. Semuanya pun enggak menguasai enggak. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian wa fajjarna fiha minal uyun, lalu kami pancarkan di dalamnya banyak mata air. Apalagi di tempat kita ya Bu ya. Mata air itu mudah ditemukan. Dan ternyata di Jazirah Arab pun mudah cari air itu kalau punya ilmunya. Oh ya. Iya. Orang Arab Badui itu dia punya ilmu tuh. Orang Arab Badui itu dia tahu sumber air. Kayaknya enggak ada air, pasir gitu kan. Ternyata bisa dia tahu cara untuk mencari air itu. Yang dikira orang Arab Badui itu bisa bertahan di padang pasir, lalu mereka tidak tahu ya. Tahu mereka sumber-sumber air itu. Menurut kita nggak ada air. Malah dekat sekali itu. Kalau kita bisa dapat air itu sekitar bermeter-meteran Bu ya. Kalau mereka cuma 1 meter kurang dapat air. Hanya unta itu bisa hidup. Bisa. Bahkan unta itu bisa mencium di sekian jarak kilometer sumber air. Ajib tuh. Orang Arab Badui punya ilmu di situ. Saya enggak tahu. Iya, bisa. Ya.
Al-uyun, al-uyun jamak dari ainun. Ainun itu artinya di sini bukan mata, tapi mata air. Jadi, ain, kata ain dalam bahasa Arab artinya banyak sekali. Ain bisa bermakna mata, mata kepala. Ain bisa bermakna inti dari sesuatu, ainul najasah misalnya. Atau ain bisa bermakna mata air. Ain juga bisa bermakna penyakit atau sihir. Ain juga bisa bermakna apa namanya? Lupa saya. Apa? Ain bisa bermakna mata air, bisa bermakna sihir atau penyakit. Ain bisa bermakna inti sesuatu. Ain bisa bermakna mata kepala. Ya. Banyak lagi maknanya, saya lupa. Ya, wa fajjarna fiha minal uyun. Lihat Bu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bicara tentang nikmat, Allah sandarkan dengan kepada dirinya. Lihat, perhatikan. Sihir, bagian dari sihir. Tapi sihir yang tidak pakai jin. Enggak. Sihir murni. Sihir yang tidak disengaja juga kadang-kadang. Sihir yang murni dari hati yang hasad. Atau hati yang tidak suka dengan nikmat seseorang, dipandangnya orang itu bisa kena. Bisa foto bisa. Hanya kalau melihat nikmat orang lain, melihat orang mendapatkan nikmat, kita baca Masya Allah. Jangan, atau kita mendapatkan nikmat, jangan bacalah Alhamdulillah. Supaya terhindar dari ain. Dari orang ini. Dari hati yang dengki. Min syarri hasidin idza hasad. Baik. Lihat, kalau Allah SWT menceritakan nikmat, Allah nisbatkan kepada diri beliau. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaina. Kami yang hidupkan itu. Ahyaina. Wa akhrajna. Kami lagi yang mengeluarkan. Minhu wa minhu ya'kulun. Wa ja'alna. Kami yang menjadikan. Fiha jannatin min nakhili wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Kami yang memancarkan. Ya. Jadi kalau bahasa Allah sudah begini, kok bisa kita tiba-tiba ngaku-ngaku punya? Ya, kalau bahasa Al-Qur'an sudah begini, menegaskan kami kok semuanya ini. Afara'aitum ma tashrabun? Tidakkah kamu perhatikan apa yang kamu minum? Antum tanzilunahu minal muzni am nahnul munzilun? Kalian yang menurunkan dari awan tuh kata Allah. Atau kami yang menurunkan? Afara'aitum ma tahrusun? Tidakkah kalian perhatikan apa yang kamu panen itu? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalian yang menanam atau kami yang bertanam sebenarnya, yang menumbuhkan itu? Ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi seorang mukmin apabila dia mendapatkan sebuah kebaikan, nikmat, karunia, ia nisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah. Masya'a Allah. Subhana Allah lagi. Jadi segala kebaikan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalimat jamak yang nisbat itu kepada Allah dengan kalimat jamak, kata sebagian ahli Al-Quran, itu tidak hanya sekedar jamak, tapi menunjukkan adanya proses dan melibatkan banyak makhluk Allah yang lain. Bicara kami Ya, gitu ya? ya kami. Ya. Contohnya, agar kita mengerti bahwasanya susu yang keluar dari kambing atau sapi itu gimana, itu kan memerlukan pengamatan itu. Ya. Bukan sihir itu sebenarnya. Waktu tiba-tiba susu keluar di antara darah dan kotoran, itu kan orang yang paling paham itu orang yang mau meneliti. Orang yang memang dia misalnya bidangnya di persapian, bidangnya di peternakan gitu kan. Apa pengaruh makanan terhadap jumlah produksi dan kualitas susu? Itu kan bisa jadi penelitian. Nah, kalimat na di situ adanya libatan makhluk Allah dalam menghasilkan karunia tersebut, ya. Pengadaan ya? Dalam pengadaan itu. Sebagaimana firman Allah contohnya, inna anzalnahu fi lailatul qadri
Sungguhnya kami menurunkan. Kenapa kami? Al-Quran itu pada malam qadar. Kenapa kami? Karena ada wasilah Jibril. Ada yang menerima Nabi Muhammad SAW, yang belajar sama-sama sahabat Nabi SAW pada bulan Ramadan, kan gitu. Jadi apabila ada kalimat jamak nisbat kepada Allah, artinya ada peran-peran makhluk atau proses yang mesti direnungkan. Menunjukkan rendah hati. Ya. Yang lain. Ya. Menunjukkan kerendahan hati Allah. Kemudian liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Ya, untuk kamu makan Agar kamu makan. dari buah-buahan. Jadi setinggi apapun pangkat orang, Bapak Ibu, sehebat apapun seorang kepala negara misalnya, segagah apapun Vladimir Putin itu, kelemahan manusia semuanya sama, makan. Kalau tidak makan, Mbak, lenyai seolah. Jadi ketika Allah mengatakan faminhu ya'kulun liya'kulu, agar kamu makan dengannya dari buah-buahan, dari biji-bijian itu kamu makan. Sebenarnya apa itu? Menyadarkan kita hamba yang dhaif, hamba yang lemah, butuh kepada Allah, itu maksudnya. Butuh pertolongan Allah, butuh rezekinya Allah, butuh airnya Allah, butuh tanahnya Allah, butuh buahnya Allah. Ya. Jangan menjadi pribadi bersyukur menunggu kaya, jangan. Kita bisa makan, dan bisa syukur itu. Udah bisa minum dengan baik, itu udah syukur sebenarnya. Jangan menunggu udah hebat dulu, udah kaya dulu, baru bisa alhamdulillah, jangan. Serepot itukah untuk menjadi hamba yang bersyukur? Padahal kata Allah, faminhu ya'kulun liya'kulu min samarihi. Jadi perut kita menampung nasi, hati kita bersyukur. Amal perut mengolah nasi, mengunyah, tapi amal kolbu bersyukur. Makanya kata Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak di lembah Bakkah itu, apa kata Nabi Ibrahim? Warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Apakah ujungnya apa? La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nabi Ibrahim enggak bilang, ya Allah berikan mereka makanan agar mereka kenyang, enggak. Lihat, beda orang beriman makan dengan orang kafir atau dengan binatang. Binatang makan untuk memenuhi insting laparnya, berburunya. Orang kafir makan untuk dia bertahan hidup, atau untuk gaya, untuk fancy, untuk prestis. Orang beriman makan agar bersyukur, kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu beda. Nah, itu bedanya. Ya. Makanya kata Allah, afala lihat ujung ayat 35 itu. Liyakulu min samarihi, agar kamu makan daripada sebagian daripada buah-buahannya, wa ma'amilat hu aidihim. Ujungnya tidak kamu bersyukur ya. Afala yashba'un. Tidakkah kamu kenyang lah begitu? Afala yashkur. Nah, wa ma amilathu aidihim, terakhir ya. Wa ma amilathu aidihim, ma di sini ada dua pengertian, ada dua tafsiran. Ma yang pertama kata Imam Qurtubi, ma fi mawdhi'i khafdhin 'ala al-'atafi. Jadi maknanya adalah liyakulu min samarihi, agar mereka kamu makan dari buah-buahannya dan apapun yang kamu usahakan dari tanganmu sendiri. Itu pertanian. Usaha pertanian semuanya apa yang kita makan itu dari jerih payah kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan makanan dari surga langsung bisa dimakan, tetapi kita dituntut untuk berikhtiar, bekerja, berusaha. Ya, berusaha. Wa ma amilathu aidihim. Ya. Namun jangan sampai ikhtiar itu menyebabkan kita merasa kita yang memproduksi. Jangan sampai merasa kita yang menghasilkan itu. Lupa bahwasanya Allah SWT yang kuasa atas segala itu. Kemudian ma yang kedua justru artinya adalah ma nafiyah katanya di sini. Wa yajuzu an takuna ma nafiyatan la mawdhi'a laha. Jadi ma di sini pengertian ma yang kedua adalah ma nafiyah. Maksudnya apa? Agar mereka makan dari buah-buahannya, bukanlah semua itu dari usaha mereka. Walaupun mereka berusaha, tapi pada hakikatnya semuanya itu adalah pertolongan
dan rezeki dari Allah. Jadi menafikan usaha kita. Jadi inilah keajaiban Quran, satu potong ayat maknanya cabang dua. Dua-duanya hikmahnya luar biasa, tidak usah ditarjih. Ya, beda kalau fikih beda, pilih salah satu. Kalau Quran ini beda-beda pendapat, gabungkan dua-duanya. Artinya, memang fitrah di dunia berusaha. Tapi seorang muslim tidak menuhankan usahanya. Dia ingat bahwasanya ini adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekaligus dia menafikan kebaikan atau hasil daripada dia peroleh itu. Hebat awak, bukan awak yang hebat, Allah yang hebatkan. Kita ini nggak bisa apa-apa kecuali Allah yang apa-apakan, begitu maksudnya. Wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Baik, jadi bukan ini yang dulu. Bukannya ini yang dulu. apa Bu? Maksudnya bukan ini menafikan dari ikhtiar manusia dulu, baru ikhtiar bukan gitu ya. Gimana? Ikhtiar dulu baru Iya. menafikan ikhtiar. Tidak menafikan ikhtiar, menafikan ini pada hakikatnya hasil itu datang dari kita. Nah, ini yang masalah. Oh ini kan saya ini bisa S3 nih karena pintarnya saya. Sehingga dia sombong lupa bahwa itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kaya nih karena memang saya pintar mencari uang, saya memang bisnisnya hebat gitu kan, seperti Qarun ketika dimintai zakatnya, dia bilang, oh ini enggak. Nah, ini pandai mencari bukti surang. Ah, ini maksudnya telah melupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Maksudnya wajib kamu bersyukur. Maksudnya. Tidakkah mereka bersyukur? Maksudnya wajib bersyukur. Ya. Bersyukur ada 3 jenis. Sering saya ulang. Syukur itu 3 jenis. Syukur lisan, ini dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Nah, ini syukur yang rendah. Anak TK bisa, alhamdulillah katanya. Bahkan orang kafir udah fasih juga ngomong alhamdulillah. Ini teman saya non muslim ngomong alhamdulillah juga. Orang Kristen Ortodoks di Libya di Tunisia Tunus atau di Lebanon kan banyak orang Kristen Arab tuh. Itu alhamdulillah juga katanya. Syukur yang jenis kedua adalah syukur qalbu. Syukur qalbi. Hatinya sudah mengakui ini datang dari Allah. Dia yang menerima, merasa berterima kasih kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syukur qalbi. Sudah masuk tingkatan yang lebih tinggi, tidak hanya mulut doang. Ya. Ya. Jadi ada orang kubu nyolai mengucapkan terima kasih, tapi mungku budui. Yo, kasih. Gitu. Berarti terima kasihnya baru lisan, tapi hatinya tidak enak gitu. Lah mendongkol dia. Yo, makasih, yo, makasih. Nah, itu baru di lisan, belum di kalbu. Ada terima kasih yang paling tinggi. Syukur perbuatan. Dia diberi nikmat hidup oleh Allah, usianya digunakan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah. Diberi tangan oleh Allah, dipakai tanganku yang elok. Jaga mulut sama Allah elok. Tapi kalau jaga mulut sama Allah, lain mengucap alhamdulillah, artinya lain bersyukur, tetapi digunakan untuk bangunjang. Nah itu nak bersyukur dengan nikmat mulut namanya itu. Ibu-ibu sih pun nak do, mau yakin nak do. Ibu di Sunan Jawa, pun tahu itu. Tapi ini lah banyak loh menjang. Iya. Sehari menjang. Ya. Mensyukuri jabatan, ya gunakan jabatan itu untuk menegakkan syariat Allah. Itu amanah, itu adil, tak zalim tuh. Kalau zalim itu namanya tak bersyukur, itu kufur namanya itu. Ya, kufur. Jadi ada lisan yang bersyukur, tapi ada mulut yang ada lisan yang bersyukur, tapi perbuatannya kufur. Dan begitu jadinya. Ya. Ada hati yang bersyukur, tetapi badan tidak bersyukur. Kalau bisa kita syukur semuanya. Ya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, kenapa sih wahai Rasulullah engkau
tahajudnya sampai bengkak kakinya. Apa kata Nabi pada Bunda Aisyah? Afala akuna abdan syakura. Saya hanya ingin berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Ya, lihat, Nabi ditanya tentang tahajud kok malah bersyukur, karena salah satu bentuk syukur adalah dengan beribadah. Itu maksudnya. Baik, tidak hanya alhamdulillah. Mungkin cukup di sini dulu Bu ya. Ada pertanyaan tentang pekan depan ada Bu? Masih ya? Oh libur, ya. Boleh Bu. Oh ya, karena ini pertemuan, berarti pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya Bu ya? Oh ya, kalau gitu saya pribadi memohon maaf apabila banyak salah kurang, kadang terlambat. Ini maafkan Bu. Iya. Jadi sama-sama marilan Bu ya. Semoga kita masuk Ramadan dalam keadaan hati. Sesama ibu mungkin maafkan sama ibu-ibu Bu. Kadang ada yang bari minta maaf Bu. Apa maafkan sama Bapak. Pak Ibu ada saling maafkan. Baik. Ya. Adapun saya pribadi telah maafkan siapa saja insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.